Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan kelima. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi kita yang berjudul memahami dan mencipta cerita fantasi. Ya. Bagian A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Ya. Nah, cerita fantasi ya dijelaskan bahwa salah satu bentuk genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Maksudnya genre ini itu salah satu jenis ya, jenis cerita. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas dan bisa membuat kamu menjadi penulis yang hebat. Nah, jadi kalau kita berfantasi dengan secara aktif, maka kita akan bisa menjadi seorang penulis. Ya. Nah, di Indonesia kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antaranya penulis cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono yang membuat cerita berdasarkan pengamatannya terhadap komodo. Ya. Nah, jadi si Ugi ini ya dia membuat sebuah cerita ya berdasarkan pengamatannya terhadap hewan komodo. Dan Joko Lono dengan menulis nuansa lokal. Nah, maksudnya nuansa lokal itu yang masih menceritakan kehidupan lokal ya, khususnya di Indonesia. Jadi misalnya lokal itu misalnya di Palembang ini, ya di Palembang itu cerita lokal Palembang di Palembang ya itu yang berkembang itu cerita Sungai Musi ya, asal mula Sungai Musi. Nah itu salah satunya ya. Kemudian cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Kalau fantasi aktif, ya, fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Nah, maksudnya itu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemampuan. Maksudnya kita yang menciptakan sebuah cerita berdasarkan pemikiran yang ada pada diri kita. Nah, misalnya kita melihat jembatan Ampera. Nah, dari situ, dari objek yang kita lihat, kita dapat membuat cerita. Ya, misalnya, ya, contohnya, misalnya perancang, pelukis, dan penulis. Itu tadi contoh yang bagian penulis yang mau sampaikan. Kalau pelukis ya, misalnya kalau kita mau menggambar ya, itu kita harus tentukan temanya. Nah, tema yang akan kita buat apa misalnya ya. Nah, sesuai pemikiran kita. Misalnya kita melihat objek Masjid Agung, berarti tema yang kita usung itu tema tentang religi. Ya. Kemudian yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan. Nah, maksudnya ya, fantasi pasif ini ya tidak dikendalikan oleh pikiran kita, tapi ini sebagai wadah. Misalnya kita ini sedang melamun nih, nah ya sedang melamun. Nah, jadi secara tidak sengaja saat kita melamun, kita terpikirkan lamunan kita itu misalnya tentang melamun bagaimana nasib kita ke depannya nanti ya, melamun bagaimana kalau nilai kita kecil, melamun bagaimana apa
ceritakan tentang kota Palembang banyak, ya itu. Nah ini, jadi hanya sebagai wadah anggapan. Nah ini bagian intinya. Jadi unsur pembangun cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh unik, dan yang kelima pesan. Ya. Yang pertama tema. Dalam sebuah cerita fantasi itu harus ada gagasan pokok atau ide pikiran tentang sebuah cerita. Ya. Jadi dalam sebuah cerita fantasi itu harus ada tema. Yang kedua alur. Alur adalah rangkaian atau urutan dalam sebuah cerita. Nah, ya. Jadi misalnya kita dari rumah ke sekolah itu ada urutan yang kita lalui. Jadi tidak merta kita harus tiba-tiba sudah sampai di sekolah, tidak, tapi kita harus ada urutan, ya, urutan yang kita lalui. Misalnya kita dari rumah pukul 7.15, ya, kemudian naik sepeda motor diantar oleh ayah misalnya, kemudian kita melewati jalan Abdul Rozak, ya, kemudian kita melewati jalan Lebak Subato, ya, kemudian 10 menit kemudian kita sampai di sekolah dan kita masuk ke ruang kelas. Nah itu urutan namanya, rangkaian cerita atau urutan peristiwa yang kita lalui. Nah alur ini dibagi menjadi 3, ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, ya, ceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Kalau alur mundur itu menceritakan kilas balik atau peristiwa yang sudah terjadi. Kalau alur campuran itu kedua dari alur maju dan alur mundur tergabung menjadi satu. Itu Yang ketiga latar. Latar adalah gambaran waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Nah, ini latar, ada gambaran waktu, ya, tempat, dan suasana. Jadi latarnya misalnya latar waktu, berarti kita hanya menentukan waktu. Tadi yang Bapak sampaikan tadi, kita berangkat pukul jam 6.45, ya. Harus menempuh perjalanan 10 menit untuk sampai ke sekolah. Itu waktu. Nah, kalau tempat, jalan apa? Melewati jalan Haji Abdul Rozak, kemudian melewati jalan Lebak Subato, itu tempat, karena menunjukkan nama tempat. Kemudian suasana dalam sebuah cerita. Nah, misalnya suasana yang kita rasakan, ya, misalnya suasana senang, ya, sedih, ya. Sedih karena tidak diantar oleh ayah misalnya, senang karena diantar oleh ayah di sekolah. Itu Yang keempat, tokoh unik adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, ini tokoh unik maksudnya dalam cerita fantasi ini digambarkan bahwa tokoh itu memiliki kelebihan, ya, atau bentuk yang istimewa. Misalnya komodo itu yang kita ketahui itu merupakan salah satu jenis hewan melata, ya, misalnya, atau ular, ya kan? Nah, tapi dalam sebuah cerita fantasi bisa kita gambarkan bahwa komodo itu bisa berdiri layaknya seorang manusia. Kemudian maksud tokoh unik ini, dia memiliki kelebihan, misalnya ekornya bisa mengeluarkan api, ya kan? Dia memiliki tenaga yang kuat, ya, itu ya. Kemudian yang kelima, pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita, ya. Jadi ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ya, yang diberitahu kepada para pembacanya untuk menyampaikan bahwa dalam cerita itu ada pesan yang harus diambil.
Misalnya seorang pemimpin yang baik itu gimana ya dalam sebuah cerita, atau bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah ya, atau kita tidak boleh terpuruk kalaupun ada kita tertimpa sebuah masalah. Kita harus cari jalan keluarnya supaya bisa melewati semua masalah tersebut. Nah, cukup di sini yang Bapak dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan dapat kita ajukan di kolom komentar di Google Classroom ya. Sampai di sini Bapak harap kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak sampaikan ya, dan tugas akan Bapak sampaikan di Google Classroom. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini.